Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali secara khusus di bulan Ramadan ini untuk melanjutkan mengenal Al-Quran, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenal surah Al-Fatihah. Namun sebelum menjelaskan secara rinci tentang surah Al-Fatihah, maka terlebih dahulu kita pahami yaitu al-isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di mana pemahaman kebanyakan orang termasuk di dalam terjemahan Al-Quran Indonesia tentang isti'adzah ini kurang tepat, kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena ternyata isti'adzah itu yaitu teks bunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu tidak tepat diterjemahkan dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang pas itu adalah dengan kalimat isti'adzah tersebut, dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim tersebut, maka sebenarnya kita itu sudah dijaga, sudah dipelihara, sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu Allahumma a'izni minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah aku, peliharalah aku, jagalah aku daripada kejahatan syaitan yang terkutuk, yang dilaknat, yang dihinakan. Bahkan di dalam At-Tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili diberikan rincian bahwa ketika kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu mempunyai makna, ya Allah, lindungilah, jagalah, peliharalah kami daripada kejahatan syaitan al-mal'un, al-madhmum, daripada kejahatan syaitan yang terkutuk, yang dihinakan. Juga dari gangguan setan, kejahatan setan daripada menyesatkan kita, baik di dalam urusan agama juga urusan dunia. Nih, dalam konteks ini betapa pentingnya kita sebagai pecinta Al-Quran, sebagai pembaca Al-Quran harus mengenal isti'adzah. Di mana ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwa isti'adzah itu ketika memulai membaca Al-Quran adalah wajib. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika kita memulai awal membaca Quran harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dari godaan syaitan yang terkutuk, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl surah 16 ayat 98, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau hendak memulai membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian kita juga pahami bahwa isti'adzah ini merupakan senjata yang paling ampuh, yang paling kuat di dalam menghadapi godaan syaitan yang berbentuk jin. Di mana kita ketahui bahwa jin itu tidak kelihatan. Sementara jin itu bisa melihat kita. Maka dengan senjata isti'adzah ini, dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khususnya ketika kita akan membaca Al-Qur'an. Terlebih dari itu juga, isti'adzah ini sebenarnya bisa dipakai menjadi sebuah zikir, bahkan permohonan perlindungan di saat kita sendirian di rumah, ada yang iseng, bulu kuduk kita merinding. Maka apabila kita bacakan dengan beberapa kali kalimat isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita ulang-ulang, maka dengan izin Allah, karena kita di backup Allah, dijaga Allah, dilindungi Allah, maka si jin tersebut akan lari terbirit-birit, ya, kebakar dengan kalimat isti'adzah. Yang penting kita membacanya karena Allah, ikhlas karena Allah, juga mohon perlindungan kepada Allah. Para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kalimat isti'adzah ini setiap membaca Al-Qur'an. Jadi dalilnya pertama itu adalah dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 98. Kemudian dalil daripada as-sunnah, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW, dijelaskan, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW, annahu kana idza qama ila sholati istiftah, ya. Tatkala Nabi Muhammad SAW ketika berdiri akan melaksanakan sholat, summa yaqulu a'udzu billahi minas samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini dalil daripada sunnah, daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah berdiri untuk melaksanakan sholat, maka beliau membaca kalimat a'udzu billahi minas samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kemudian juga waqala Ibnu Munzir, dan berkata Ibnu Munzir, ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, annahu kana yaqulu qabla qiraah, ya, sungguhnya berkata sebelum membaca, khususnya membaca Al-Qur'an, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini merupakan hadza al-lafdhu huwa alladhi alaihi jumhurul ulama fi tawa'ud li'annahu lafdhu kitabillah. Nah, dalam konteks yang kedua itu yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa kalimat isti'adzah itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini adalah kitab lafaz dari kitab suci Al-Qur'an, yaitu surah An-Nahl ayat 98. Nah, dalam konteks ini kita harus memahami dalam arti setiap kita memulai membaca Al-Qur'an, maka wajib kita untuk membaca isti'adzah. Kemudian isti'adzah juga menyambung antara perkataan manusia dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saat kita membaca Al-Qur'an, ketika ada yang memanggil keluarga kita, mungkin istri kita, mungkin saudara kita, mungkin teman kita, lantas kita menjawab. Kemudian ketika memulai baca Quran, maka terlebih dahulu membaca isti'adzah lagi. Kenapa? Karena harus membedakan antara kalam Allah dengan kalam manusia, kalam Allah dengan percakapan manusia. Ini pentingnya pemahaman terhadap kalimat isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ketika kita membaca Quran, ya, bersin, batuk, itu enggak masalah, tetap teruskan. Juga misalkan berkaitan dengan Al-Quran, menjelaskan tentang Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran, tetap itu tidak perlu isti'adzah. Tetapi ketika ada campur tangan dengan perkataan manusia, walaupun hanya satu kata, entar dulu ya, nah itu tetap harus kembali ketika kita memulai baca Quran lagi, meneruskan baca Quran, ucapkanlah isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita mengenal isti'adzah ini di dalam praktek kehidupan kita, khususnya yang berkaitan erat dengan bacaan Al-Quran. Kita biasakan bahwa setiap kita memulai membaca Al-Quran, maka terlebih dahulu kita membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di mana tentunya banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya kita berlindung dari Allah SWT daripada godaan setan yang terkutuk, dari gangguan jin. Juga tentunya kita pun berlindung dengan isti'adzah ini agar kita pun termasuk orang-orang yang dipelihara Allah di dalam membaca Quran, dari kesalahan-kesalahan membaca kita. Karena jin, ya, setan itu menggoda manusia dengan berbagai macam cara, termasuk di dalam membaca Quran. Tidak sedikit orang membaca Quran, tetapi kalau kita mau menerima kritik, kalau kita mau menerima saran, itu kebanyakan ya, di antara para jamaah pembaca Quran yang memang satu sisi belum memahami ilmu tajwid, belum memahami kaidah baca Quran, itu yang dibaca bukan Al-Quran, tetapi membuat Al-Quran sendiri. Ini yang jadi khawatir. Kenapa kita membaca isti'adzah di dalam memulai membaca Quran? Oh, supaya kita semua terjaga daripada kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran dengan isti'adzah itu. Oh, Allah pelihara panjang pendeknya, Allah pelihara makhrajnya, Allah pelihara sifatil hurufnya. Nah, ini amat penting. Kemudian juga Allah pelihara kita daripada kesalahan ketika waqaf ibtidanya. Nah, ini berkaitan isti'adzah dengan bacaan Al-Quran. Maka penting sekali untuk mengenal isti'adzah agar kita terpelihara daripada gangguan atau kejahatan setan yang selalu menggoda kita, yang selalu menjerumuskan kita supaya jauh dari kebenaran. Nah, disinilah betapa pentingnya mengenal isti'adzah yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Kenapa? Ketika memulai membaca surah Al-Fatihah, maka terlebih dahulu membaca isti'adzah. Sebagaimana dijelaskan bahwa ada beberapa pendapat para ulama, ya, para ulama mazhab, diantaranya pendapat Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah, ya, yaitu memberikan pendapat bahwa disunahkan, ya, membaca isti'adzah sirran fi awal kulli raqatin qabla qiraah, ya, membaca awal setiap rakaat sebelum membaca Al-Quran. Berarti dalam konteks ini, ketika kita membaca surah Al-Fatihah ketika sholat, maka terlebih dahulu membaca isti'adzah ini. Ini amat penting, khususnya di dalam sholat. Tetapi di luar sholat itu, satu sisi jumhur ulama yang mengatakan bahwa itu termasuk sunnah. Tapi dalam arti konteks peraturan di dalam membaca Al-Quran, kenapa mewajibkan dalam arti yang luas? Supaya kita ini mengikuti tata cara membaca Al-Quran. Di mana membaca Al-Quran termasuk isti'adzah, basmalah dan seterusnya ketika memulai baca Quran itu adalah melihat dari sisi periwayatan membaca Al-Quran. Oleh sebab itu dalam konteks ini maka wajiblah membaca isti'adzah ketika memulai membaca surah Al-Quran. Karena satu sisi adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 98, juga mengikuti Rasulullah, mencontoh Rasulullah bahwa ketika Rasulullah berdiri untuk melakukan sholat dan memulai membaca Quran, terlebih dahulu Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikianlah uraian singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi
pemirsa Rasil TV, sehingga kita dapat mempraktekkan isti'adzah ini dalam kehidupan, khususnya ketika kita memulai sholat, sebelum membaca surah Al-Fatihah, kemudian juga ketika memulai membaca Al-Quran, maka terlebih dahulu kita membaca isti'adzah. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.